pikiran Kristus di dalam pikiran kita ini. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau saudara mati bersama dengan Kristus, bagaimana saudara bisa berdosa lagi? Sudah mati, bebas. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Titik 2. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi waktu Yesus disalib, kenapa atuh Tuhan teh mati? Oh, dia mati bukan kalah. Dia mati untuk menebus dosa saudara. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali. Dia mati cuma 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi, haleluya, sama-sama. Kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak salah saudara bilang, aku kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan berkuasalah. Supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Daging ini punya keinginan. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu. Tadi 2 Korintus 5 untuk didamaikan dengan Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu dari kepala sampai telapak kaki kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata ke mulut. Tidak lagi bicara yang jelek, bicara yang positif. Telinga tidak lagi mendengar yang jelek, dengar yang baik. Mata tidak nonton lagi yang jelek, tidak lihat lagi yang jelek, tidak lihat lagi yang najis, tapi lihat yang baik. Saudara lihat sesama kita, ciptaan Tuhan. Sesama kita itu ciptaan Tuhan loh. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, Anda kelihatan luar biasa. Saya lagi bayangkan orang yang lagi tidur, ditabein, ada kelihatan luar biasa. Oh ya, oh ya. Ayat 14. Sebab kamu, haleluya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari saya bayangkan antara Taurat dan kasih karunia. Dalam hukum Taurat, Musa ingin lihat Tuhan. Tuhan, saya ingin lihat engkau Tuhan. Tuhan bilang, nggak bisa. Kamu lihat aku tetap hidup. Tuhan kasih lihat cuman belakangnya saja. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam anugerah, perempuan yang meleleh darah selama 12 tahun, Yesus itu berhenti dan menengok siapa yang menjamah aku. Perempuan itu bercerita. Taurat cuma dapat belakang. Anugerah dapat perhatian dari Yesus. Saudaramu dapat belakang?
Kalau saudara bilang, saya mau ke belakang, kemana itu? Kalau saudara bilang, saya mau ke depan, kemana? Ke ruang tamu. Ada pertemuan dengan tamu. Di atas segala tamu, yaitu Yesus. Taurat. Dikasih lihat belakang. Anugerah. Yesus berhenti dan menengok. Hei Sakius, turunlah. Aku mau makan di rumah. Saudara, enggak usah naik pohon, Sakius. Turunlah. Cuman 2 nama yang jarang ada yang mau. Kalau habis dibaptis minta nama Alkitab, saya pun tidak kasih nama itu. Sakius, nggak ada yang mau pakai nama Sakius. Walaupun dia cocok namanya Sakius karena dia pendek. Kasih nama Sakius nanti dia marah. Dikasih nama Goliat kayak nyindir. Ya apa ya? Kasih nama apa ya? Kasih nama Petrus, dia bukan tukang ikan. Ya, kasih nama apa? Sebut Simeon atau Simon. Ya, susah. Maunya Andreas, Petrus sebut Peter. Waduh. Yohanes sebut Johnny. Cuman saya aja panggil Yoyo. Cuman Yohanes itu Johnny, Yohanan dalam bahasa Ibrani. Haleluya. Tapi Sakius. Yang kedua, Etikus. Itu enggak ada yang mau pakai nama Etikus. Nanti Bapak Etikus maju ke depan untuk berdoa. Kalau pendetanya ngomong, nanti Bapak Etikus, marah dia. Maka 2 nama ini udahlah. Etikus dan Sakius. Walaupun artinya untung. Sakius artinya untung. Etikus juga artinya untung. Haleluya. Di Jawa Tengah ada, di Jogja ada satu bapak orang Jawa namanya Selamat Hari Natal. Sebab dia lahir persis tanggal 25. Dia kasih lihat saudara-saudara. Dia kasih lihat KTP-nya. Memang nama saya itu Selamat Hari Natal. Saya kira orang Batak, tapi Selamat Hari Natal. Kalau orang Batak dari apa itu Pak? Di daerah mana tuh? Karo. Di Karo itu selalu saudara, ya. Apapun yang terjadi ketika melahirkan, ada istrinya melahirkan, apa yang dikasih lihat anaknya perempuan, dia lihat bulan, kasih nama Purnama. Ya, kasih nama bulan Purnama. Kasih nama begitu. Ada kenalan saya di bawah itu. Saya isi ban, naik sepeda motor, isi angin. Namamu siapa? Perangin-angin. Oh ya, cocok kalau begitu. Masukin angin ya. Masukin angin. Cocok. Ya. Jangan sampai saudara namanya tidak sesuai dengan keadaan. 15. Jadi bagaimana? Orang-orang di Roma bingung. Jadi bagaimana? Sama juga diterangkan oleh Paulus. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawab. Sekalipun jangan. Tidak. 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Di Temanggung ada seorang guru. Saya khotbah berkata tentang ini. Ini terjadi 25 tahun lalu. Guru itu datang sama saya dan berkata, Bapak tolong Pak, doakan Pak, saya ini sudah 2 kali hampir menikah, tapi nggak jadi-jadi Pak. Sudah 2 kali saya gagal menikah, doakan saya. Saya bilang, saya tidak mau doakan karena saudara negatif terus bicaranya. Bicara yang positif. Bicara yang positif. Bagaimana bicara positif itu?
Ya, ibu mau menikah, ya. Menikah dengan apa? Dengan orang apa? Suku apa? Mesti jelas. Kalau bisa sama dengan saya Pak, Jawa. Ya, tulis Jawa, di kertas tulis Jawa. Mau badannya apa? Badannya gemuk, kurus, apa, tinggi, pendek? Pak, saya sendiri pendek. Saya mau memperbaiki keturunan. Kalau bisa yang agak tinggi, ya ditulis tinggi. Pekerjaan apa yang ibu mau suaminya tuh kerjakan? Pak, saya ini guru, Pak. Kalau bisa suami saya juga guru. Ya sudah, tulis guru. Tiap malam ya, jam 10 malam ya, janji, you doa, ya ngomong ini. Tuhan, saya berterima kasih, saya dapat suami, seorang Jawa, dia guru, dan badannya tinggi. Terima kasih Tuhan, saya pulang, 6 bulan kemudian.